Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka, bertemu di forum ini ya. Insyaallah kita akan melanjutkan terapi kita. Kita akan mulai sebentar lagi sambil menunggu saudara-saudara kita yang lain ya. Waalaikumsalam Kak Arleoni. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, khususnya kenikmatan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, malam Ahad. Saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman. Insyaallah kita akan menjemput kebahagiaan, menjemput kesembuhan, berbagai macam rezeki yang sebetulnya tinggal kita jemput saja ya. Yang Allah sudah limpahkan ke dalam kehidupan kita. Tinggal kita aktif saja mau menjemputnya atau membiarkannya. Maka ikhtiar kita pada kesempatan malam hari ini adalah bukan hanya dengan terapi Al-Quran sebetulnya teman-teman, tetapi dengan mengkondisikan hati ya. Dengan mengkondisikan hati agar kita semakin bahagia. Karena prinsip kesembuhan kita itu bahagia dulu. Bahagia dulu baru selesai masalah. Ya. Loh gimana bisa bahagia padahal punya masalah? Nah seringkali banyak diantara kita yang keliru ya. Selesai masalah dulu baru bahagia. Padahal kebalik teman-teman, harusnya bahagia dulu, baru selesai masalah. Nah, gimana caranya bahagia walaupun masih punya masalah? Nah, oleh karena itu nggak cukup melalui forum live ini ya. Kita sediakan grup, ya ada 2 grup teman-teman. Grup yang gratis kita sediakan, dan bagi teman-teman yang intensif ingin langsung saya bina, ingin langsung saya bimbing, kita menyediakan grup Telegram ya. Dan infaknya insya Allah sangat ringan sekali, sekitar 37.000. Kita sudah bagi-bagi berdasarkan masalah masing-masing. Ada yang mungkin masalahnya jodoh, kita masukkan nanti ke dalam grup jodoh. Ada yang mungkin masalahnya program hamil, kita punya komunitasnya. Dan testimoninya sudah sangat banyak sekali. Kemudian ada yang masalahnya tentang anak, kita juga punya komunitasnya. Anak berkebutuhan khusus, atau mungkin hanya sekedar ingin mendapatkan tips parenting. Kemudian ada grup khusus untuk penyembuhan penyakit kronis, kita juga siapkan. Terus kemudian, dan macam-macam ya, pokoknya semuanya ada. Seperti itu. Waalaikumsalam, selamat datang teman-teman. Silakan bisa siapkan air ya. Ini teman-teman bisa siapkan air putih matang 1 gelas. Jangan hanya 1 gelas. Yang lebih banyak ya. Insya Allah besok kita live lagi. Kalau nggak pagi, malam ya. Kalau nggak Ahad pagi, mungkin malam. Jam 20. Terus kemudian siapkan air wudhu, duduk menghadap kiblat. Kemudian siapkan kantong plastik atau wadah apapun ya teman-teman. Siapkan kantong plastik atau wadah apapun. Terus kemudian singkirkan foto makhluk bernyawa, singkirkan patung boneka. Jika ada suara musik silakan dimatikan. Terus buka pintu dan jendela sedikit saja kalau khawatir banyak nyamuk yang masuk. Kemudian jika ada jimat, wifik, rajah dan lain sebagainya silakan dimusnahkan ya, dibakar. Karena
jimat-jimat di rumah itu tidak membawa manfaat apapun, justru malah merugikan. Seperti itu. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Di sini forum kita adalah forum untuk menjemput kesembuhan ya. Menjemput kesembuhan, mencari keberkahan dari Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Kita akan segera mulai. Saya sudah menyiapkan air cukup banyak, paling enggak yang agak gede ya teman-teman ya. Yang agak gede ukurannya. Dan siapkan juga air mentah jika rumah teman-teman bermasalah. Nanti air mentahnya dipakai untuk menyiram rumah. Bismillah. Yuk, sebelum mulai kita pemanasan dulu ya. Kita pemanasan dulu, kita bacakan ayat-ayat ringan. Relax, santai. Barangkali ada teman-teman yang sudah rutin mengikuti terapi ruqyah dan sudah mendapatkan manfaatnya, atau barangkali gangguannya semakin menjadi-jadi nih. Disampaikan aja teman-teman. Keanehannya apa dulu? Keanehan itu macam-macam loh. Karena keanehan itu banyak juga sesuatu yang logis, yang medis, tapi aneh. Contohnya karakter ganda, ya. Terus kemudian orang yang mengidap NPD, OCD, seperti itu, bipolar, ya. Nah itu kan aneh. Atau bisa juga sebetulnya gangguan non medis, tetapi ketika di ruqyah itu reaksinya tidak harus kesurupan ya teman-teman ya. Ruqyah itu reaksinya tidak harus nangis, teriak, kesurupan, guling-guling, salto-salto. Nggak selalu. Jadi banyak kesalahpahaman di antara kita menganggap bahwa ruqyah itu ngefeknya ketika seseorang teriak atau mungkin jadi pusing. Enggak. Justru kebanyakan reaksi ruqyah itu soft, ya, ringan, lembut. Jadi hanya sekedar sendawa atau ngantuk, atau mungkin cenderung tidak dirasakan, diabaikan, begitu. Nah sehingga terus saja di terapi. Kita akan segera mulai, ya teman-teman. Letakkan tangannya di daerah yang sakit. Kalau yang bermasalah anaknya, sebisa mungkin anaknya silakan nggak usah suruh diem, tidak usah suruh diem. Ya kalau lari-lari kemanapun silakan bebas. Jangan diikat juga ya anaknya ya. Tinggal dikerasin aja volume handphonenya. Atau nanti tinggal diminumkan ya air yang nanti kita akan ruqyah. Oh iya. Laki-laki atau perempuan Kak Suwanti? Dan siapa itu? Masih keluarga atau orang lain? Kalau masih keluarga sebisa mungkin supaya nonton tayangan ini. Dan apakah sudah lama ya atau baru beberapa hari? Karena perlu diagnosanya itu perlu dalam ya teman-teman ya. Kalau gangguan-gangguan non medis ini perlu kita diagnosa secara mendalam. Jadi nggak cukup hanya sekedar sedikit informasi lalu kemudian kita simpulkan. Bahkan diagnosa mendalam pun belum berani kita simpulkan karena ini begitu ya. Karena ini termasuk persoalan, bisa jadi persoalan ghaib. Yang paling penting sebetulnya nanti adalah solusinya. Anaknya jauh, keluhannya apa, terus kemudian usianya berapa, terus jauhnya di daerah mana, apakah masih bisa komunikasi. Kalau masih bisa komunikasi supaya nonton gitu. Kak Rins, kita sudah siapkan forum ya, forum terapi jodoh. Terapi kita lengkap teman-teman ya. Terapi kita lengkap. Yang punya masalah jodoh, kita nanti akan masukkan ke forum khusus jodoh. Yang punya masalah sakit kronis, kita ada forumnya. Yang ingin hamil, kita punya komunitas garis 2 dengan doa. Ya. Terus kemudian yang ingin mendapatkan terapi untuk anaknya berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu apa saja? Speech delay, ya, terlambat bicara, terlambat berjalan, kemudian Down syndrome, kemudian autis, ya, kemudian ya macam-macam lah. Nah itu nanti kita berikan terapi khusus itu ya. Nah kalau teman-teman yang mau yang versi gratisnya itu nanti kita siapkan grupnya, tetapi nanti yang mengelola adalah admin. Admin pun sebetulnya materinya dari saya.
Nah, bagi teman-teman yang belum diberikan kelebihan rezeki, nanti bisa mengakses grup gratisnya dulu. Kalau yang ingin intensif, langsung saya bimbing, langsung saya bina, saya langsung yang memberikan materinya di grup itu, masuknya Telegram ya teman-teman ya. Itu nanti ada infak sekitar 37.000. Jadi nanti sudah spesifik masalahnya. Yang jodoh ya masuk khusus grup jodoh. Yang kemudian terapi anak ya khusus masuk terapi anak. Yang kronis, sakit kronis masuknya ke terapi kronis. Seperti itu. Nanti di akhir jam 9:30 ya, kita sematkan bagaimana cara masuk kelasnya. Jadi nanti teman-teman saya berikan akses berupa ini. Berupa seperti ini ya. Jadi bukan berupa buku teman-teman, tetapi kita kirim dokumen, isinya apa? Isinya itu ada kode ya, ada QR code. QR code yang nanti tinggal teman-teman scan ya, tinggal teman-teman scan, nanti teman-teman langsung masuk ke dalam grupnya. Itu. Enggak, sekali bayar Kak Suwanti. Sekali bayar. 37.000 itu sekali bayar, masuk selamanya. Jadi nanti ada update materi, enggak bayar lagi seperti itu. Ya, untuk sakit lambung nanti ada forumnya juga, ada kelasnya juga untuk infak ya. Dan insya Allah nanti, jadi kita mengelola pondok pesantren teman-teman ya. Pondok pesantren penghafal Al-Quran, yang di situ para santrinya ini kita berikan fasilitas secara gratis ya. Mereka makan gratis, kemudian ustadznya kita berikan ya fasilitas gratis. Terus kemudian kita sedang bangunkan gedung. Nah, biayanya dari mana? Ya, sebagian dari infak teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Silakan teman-teman letakkan tangannya di daerah yang sakit. Kita akan segera mulai. Pemanasan dulu. Ya, segera langsung siapkan air. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Selamat datang yang baru saja bergabung, belum terlambat ya, kita belum mulai. Ini baru pemanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman bisa sambil pegang untuk air putihnya ya. Air putihnya dipegang, terus ikut baca bareng-bareng. Yuk, sambil menunggu saudara kita yang lain, kita baca Al-Fatihah. Setiap selesai pembacaan Al-Fatihah silakan ditiupkan ke air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan ke air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke air. Teman-teman yang baru saja bergabung, ini yang punya masalah ya, masalah konflik rumah tangga, kemudian anak berkebutuhan khusus, kemudian seret rezeki, kemudian penyakit medis dan non medis ya, kemudian sihir penghalang kehamilan, hambatan karir dan jodoh. Kita di sini berkumpul untuk minta tolong kepada Allah melalui terapi Al-Quran. Siapkan air, ini yang perlu teman-teman siapkan ya. Siapkan air putih, terus kemudian wudhu, duduk menghadap kiblat, kemudian siapkan kantong plastik, kemudian singkirkan foto, patung, boneka, matikan musik, buka pintu dan jendela sedikit aja. Terus jika ada jimat, wifi, kerajah, dan lain sebagainya, ini dimusnahkan. Nah, bagi teman-teman, ini ada, barangkali ada di antara teman-teman yang mungkin menyimpan luka batin ya. Luka batin yang sudah lama disimpan, ini sebetulnya nggak bagus teman-teman ya. Sangat nggak bagus dan berbahaya sekali. Jadi, Masaru Emoto teman-teman ya, itu ilmuwan dari Jepang. Ilmuwan dari Jepang mengatakan bahwa 10% penyakit itu datangnya dari makanan. Tetapi 90% ini datangnya dari pikiran. Ya, hati-hati nih. Datangnya dari pikiran. Seperti marah, dendam, sakit hati, ya, overthinking, merasa kesepian, ini akan bisa menimbulkan penyakit fisik. Maka teman-teman hati-hati ya. Karena apa? Karena diteliti ya, tubuh manusia ini 80% terdiri dari air. Dan air ini kalau kita ucapkan sesuatu yang negatif, itu ternyata ada penelitian membentuk kristal-kristal yang berantakan kalau dilihat dengan mikroskop khusus ya, untuk melihat kristal air istilahnya. Nah, lalu kemudian diteliti juga ketika air itu diucapkan kalimat-kalimat positif. Misalkan cerdas, cinta, aku sayang kamu. Ini kita ucapkan ke air ya. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, cerdas, luar biasa, Masya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata kristal airnya itu berubah menjadi kristal yang beraturan. Nah, teman-teman nanti bisa cari jurnalnya ya, di Google itu banyak tentang kristal air Masaru Emoto. Nah, ternyata di dalam tubuh kita 80% ini terdiri dari air ya, sehingga ini sangat memberikan efek kalau misalkan kita sering ngomong yang jelek-jelek. Makanya kemudian Rasulullah sampaikan ya, ketika kita nggak bisa ngomong yang baik, maka sebaiknya diam. Jadi ketika kita nggak bisa ngomong baik, maka sebaiknya kita diam, ya. Jadi karena Rasulullah ini paham sekali ya bahayanya ketika kita ngomong sesuatu yang jelek, gitu. Nah, kalau teman-teman gampang marah, siapa di sini teman-teman yang gampang marah? Kalau marahnya itu 5 menit ya, sekitar 5 menit, ini akan menyebabkan sistem imun tubuh depresi atau menurun selama 6 jam. Teman-teman boleh siapkan catatan ya. Iya, boneka sebaiknya disimpan Kak Dewi.
boleh dimainkan kalau pas lagi dimainkan anaknya. Tapi kalau pas lagi nggak dimainkan, disimpan di lemari tertutup, bukan lemari kaca ya. Kalau lemari kaca masih kelihatan. Atau di kardus. Ya, ada sekitar 10 sampai 12 penyakit yang disebabkan karena emosi negatif. Teman-teman boleh catat ya, nanti bisa cek dokter nyambung nggak antara emosi yang kita pendam dengan sakit fisik. Ini biasanya nyambung nih. Jika teman-teman marah, nomor 1, jika teman-teman marah selama 5 menit, ini akan mengakibatkan penurunan imunitas selama 6 jam. Akan membuat depresi ya, otak ini penuh tekanan. Nomor 2, jika teman-teman menyimpan dendam ya, menyimpan dendam terus kemudian menyimpan luka batin, ini imunitas lebih ngedrop lagi. Nah, dari situ akan muncul banyak sekali penyakit seperti stres, kemudian kolesterol, terus kemudian hipertensi, kemudian serangan jantung, ya, kemudian jantung koroner, kemudian rematik, kemudian stroke, ya, atau penyumbatan pembuluh darah. Ini kalau yang suka nyimpan dendam, bahaya banget kan? Nanti saya buatkan videonya deh, ya, biar teman-teman nanti bisa simpan videonya dan share ke keluarganya. Biasanya punya grup keluarga kan? Nah, pakai alatnya video untuk apa? Agar di dalam keluarga itu tidak saling menyimpan dendam. Karena justru yang terjadi dendam itu biasanya antar keluarga kan? Yang sering nyimpan dendam itu sebenarnya antar keluarga loh, ya. Mertua dendam dengan menantu, menantu dendam dengan mertuanya. Terus kemudian kakak adik saling menyimpan dendam, adik ipar dengan kakak iparnya, dan seterusnya. Nah, maka nanti videonya saya share dan mudah-mudahan nanti bisa membuat keluarga damai. Aman Kak Wati, nggak nge-lag. Yang nge-lag mungkin di situ, di sini aman jaringannya. Terus kemudian kalau kita membiarkan stres, ya, ini akan mengganggu pencernaan. Pencernaannya pasti bermasalah kalau orang-orang stres. Ya, siapa di sini yang gampang, mohon maaf ya, mencret gitu, perutnya nggak enak, itu biasanya sering stres. Seperti itu. Oke, selanjutnya nanti ya, bersambung ya. Kita lanjutkan dulu. Sudah siapkan air? Yuk, kita lanjut. Baca Al-Ikhlas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke air. Yuk, ini dalam rangka mengobati berbagai macam gangguan di dalam badan kita. Ya, kita bacakan ayat suci Al-Quran sebanyak mungkin. Yang sakit di daerah badannya bisa sambil tangan kiri pegang gelas, tangan kanannya pegang daerah yang sakit. Seperti itu. Baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kita mulai ruqyahnya ini baru pemanasan ya. Kita mulai ruqyahnya secara serius. Ini belum terlalu serius nih. Insya Allah nanti jam 9, 21.00 WIB. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad,
wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim. Baca 3 kali ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke air. Kemudian kita baca An-Nas. Tangan kiri pegang gelas, tangan kanan letakkan daerah yang sakit. Kemudian silakan lihat layar ini. Baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kita baca 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Teman-teman yang baru saja bergabung, ya, silakan siapkan air. Siapkan air matang dan air mentah. Kita baca ayat kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Terus kemudian kita baca surah Az-Zalzalah. Yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan. Kita baca 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan. Selamat datang yang baru saja bergabung, belum terlambat ya, ini baru pemanasan. Kita mulai jam 21 WIB. Kita baca sekali lagi surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah mulai mual dikeluarkan saja, jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan. Yuk teman-teman ikuti doa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan ke air. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan ke air. Yang sudah mual-mual silakan dikeluarkan. Ada di antara teman-teman yang sudah muntah? Jangan ditahan ya. Termasuk kalau mau ke toilet, jangan ditahan, silakan langsung saja. Karena salah satu cara keluarnya gangguan dari badan itu melalui BAB dan BAK. Ikuti bacaan saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan ke air. La haula wa la quwwata illa billah. Tiup ke air. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tiupkan. Silakan teman-teman. Bisa diminum sekali teguk ya. Kita belum selesai, bahkan kita belum mulai ini. Karena kita belum meruqyah diri sendiri. Silakan yang belum siapkan air, segera siapkan air dulu ya. Teman-teman tadi kalau yang sudah nyiapin gelas, diminum pelan-pelan, pakai tangan kanan, baca bismillah. Pelan-pelan, bismillah. Sekali teguk aja, sekali seruput ya.
Lalu kemudian coba teman-teman apa yang dirasakan? Kalau airnya masih biasa aja, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Yang perlu diwaspadai adalah ketika rasa airnya berubah. Ya, ketika rasa airnya berubah menjadi pahit, asin, hambar, terus bikin mual, bikin muntah. Nah, kalau ngantuk silakan dioles ya. Dioleskan ke muka untuk cuci muka. Ada yang pusing? Yang pusing ini biasanya gampang overthinking, gampang pesimis, anxiety. Ini Kak, ini ya bisa dibaca nih. Ini ada keterangan, ini untuk berbagai macam permasalahan hidup, ya. Terus susah bangun subuh, gampang emosi, biasanya itu efeknya ke pusing sama ngantuk, sering lupa rakaat sholat. Kita belum mulai, ya. Saya berikan kesempatan teman-teman untuk menyiapkan air lebih banyak. Walaupun mungkin besok mudah-mudahan insya Allah ya, mudah-mudahan insya Allah besok kita live lagi. Kalau nggak pagi mungkin malam. Ini kita sampai jam 9:30 teman-teman. Waktu kita masih longgar. Jadi silakan teman-teman manfaatkan kesempatan untuk menyiapkan air. Oke, yang langsung pusing, yang asma silakan dioles airnya ke daerah yang sakit. Kalau asma itu di sepanjang sini nih, dari dada, terus kemudian diusap sampai ke ulu hati. Terus yang pusing, silakan boleh airnya yang agak banyak sekalian. Apalagi kalau teman-teman agak curiga dengan kondisi rumah, coba teman-teman ngamati ya. Begitu masuk rumah, biasanya kalau rumahnya aneh itu hawanya nggak enak, ya. Walaupun hawanya panas, tetapi panas di dalam rumah itu beda. Panasnya itu mancing emosi. Begitu masuk rumah kok ngantuk. Begitu masuk rumah kok malas-malesan. Ya, malas baca Quran, sering lupa rakaat sholat, maka ini perlu diwaspadai, rumahnya perlu diruqyah. Caranya gimana? Pakai air mentah. Pakai air mentah yang nanti akan kita bacakan ayat Allah. Silakan dibuka airnya kalau misalkan dalam galon. Terus kemudian kalau misalkan mau pakai ember silakan, saya berikan kesempatan 1 menit. Sebelum kita mulai 4 menit lagi ya. Saya ingin melanjutkan pembahasan. Tadi kalau kita marah selama 5 menit, ini akan menurunkan imunitas selama 6 jam. Ya. Maka bahaya banget kalau misalkan kita setiap hari marah-marah. Samping rumah nggak apa-apa, yang penting khawatir nanti jinnya pindah ya. Karena biasanya kalau rumah kosong itu biasanya pasti akan diisi jin. Seperti itu. Maka ya kita tinggal membentengi aja diri kita dan rumah kita. Sering-sering aja dibacakan Al-Baqarah. Gitu. Kemudian bagi teman-teman yang sering menyimpan dendam atau menyimpan tekanan batin, ini akan menyebabkan kolesterol, hipertensi, kemudian stroke, potensinya stroke ya, atau penyumbatan pembuluh darah, terus kemudian stres. Nah, maka ini berasal dari dendam. Kalau mual tandanya apa? Coba tes pack dulu. Tapi kalau nggak sedang promil, ya kemungkinan ada gangguan. Gangguan itu bisa jadi penyakit ain ya. Penyakit ain, terus kemudian dari sihir pemisah rumah tangga, ada sihir pengacau rizki, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau mimpi ketemu orang yang sudah meninggal itu betul, ya, betul bermimpi dengan orang tersebut, ya, bertemu dengan rohnya. Terus kemudian kalau teman-teman membiarkan diri kita stres, ini akan bermasalah di gangguan pencernaan. Siapa di sini yang stres biasanya pasti gampang mencret tuh, pedes dikit mencret. Terus kemudian walaupun makanannya itu kita biasa makan makanan itu, tapi kalau stres itu gampang, ya, gampang gangguan pencernaan. Terus kemudian kalau sering khawatir ini biasanya akan terkena penyakit punggung, nyeri bagian punggung. Siapa di sini teman-teman yang gampang khawatir, anxiety, panic attack? Terus kemudian kalau takutnya berlebihan, khawatir, takut banget, panic attack ini ya. Ini biasanya akan menyerang ginjal.
Maka solusinya gimana? Siapkan air. Itu. Dada panas. Ya, nanti coba ciri-ciri. Jadi gini, sebelum kita lanjut ya. Boleh silakan kalau yang sudah nggak sanggup boleh rebahan. Perhatikan ciri-ciri apakah teman-teman, ini ada beberapa kemungkinan ya. Bisa penyakit ain, bisa gangguan jin, bisa gangguan sihir. Saya sederhanakan semuanya ini adalah gangguan ghaib. Oke? Ciri-cirinya saya ringkas aja. Sebetulnya ada 70 lebih ciri-ciri, tapi saya sebutkan sebagian. Mimpi buruk, mimpi dikejar hewan buas, mimpi ketemu monster yang aneh-aneh. Hewan buas apa saja, termasuk hewan berbisa ya. Anjing ganas, serigala, harimau, termasuk ketemu hantu, pocong gitu ya. Dikejar pocong, mimpi terbang, mimpi di ketinggian, mimpi yang jadi kenyataan, mimpi yang bersambung. Hari ini, kemarin kita mimpi di pantai. Kemarin. Terus malam tadi, kok mimpinya bersambung? Ini kok sambungannya mimpi yang kemarin? Terus kemudian mimpi yang jadi kenyataan, sering lupa ingatan, pelupa kronis. Kemudian emosi nggak stabil, gampang marah, gampang tersinggung, gampang baper, gampang galau, gampang sedih. Terus kemudian nggak ada apa-apa sedih. Nah ini perlu diwaspadai. Sering lupa rakaat sholat, malas sholat, ngantuk, bahkan ketiduran pas azan atau dengar suara Al-Quran atau kita membaca Al-Quran, malas luar biasa. Terus kemudian mimpi terbang, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi di sebuah air, sungai atau laut, mimpi tenggelam. Kemudian ya kalau mimpi ketemu almarhum ibu, ya bersyukurlah. Itu mimpi betul-betul ketemu dengan ruhnya, gitu ya. Saya bukan ahli tafsir mimpi ya teman-teman. Itu hanya sekedar ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kemungkinan kita terkena gangguan sihir. Begitu. Pokoknya gini, kalau teman-teman merasa, wah ini mimpinya kok baik, ya berpikir positif lah. Mudah-mudahan menjadi sebuah pertanda baik. Tapi kalau mimpinya buruk, jangan diceritakan. Karena kalau diceritakan itu nanti khawatirnya akan terwujud, ya. Dan itu mimpi dari setan. Kemudian kalau teman-teman mudah tersinggung, ini akan kena penyakit insomnia. Oke? Terus kemudian kalau teman-teman sering linglung, ini biasanya pertanda adanya gangguan tulang belakang. Jangan pernah minta di terawang, Kak Lulu. Itu dukun. Jangan sampai kita pergi ke dukun ya, karena dukun ini mengajarkan kesyirikan. Nanti sholat kita nggak diterima selama 40 hari. Gitu, kalau minta ke dukun. Kalau yang gampang negative thinking, biasanya pencernaannya akan sulit mencerna. Nggak enak, kayak semacam penuh. Ya, rasanya penuh. Itu biasanya negative thinking. Terus kalau teman-teman suka gampang emosi, gampang marah, ini biasanya akan menyerang hepatitis. Oke, nanti akan kena hepatitis. Terus kalau teman-teman nggak peduli, kalau bahasa sekarang namanya no lab ya. No lab itu no life, bahasa anak gaul sekarang nih, Gen Z. Ini biasanya imunitasnya turun. Seperti itu. Terus kalau teman-teman ngeyelan, gampang menyepelekan sesuatu, menganggap sepele sesuatu, ini biasanya akan gula darah akan naik. Begitu ya, gula darah akan naik. Terus kemudian kalau teman-teman sering menyendiri, siapa di sini yang sering menyendiri? Halo Kak Nana, apa kabar? Kalau teman-teman sering menyendiri, siapa di sini yang introvert akut? Ayo ngacung, ini banyak orang-orang introvert kayak nih. Ya. Orang introvert itu sebetulnya bukan pendiam, hanya saja kalau udah ketemu dengan orang yang tepat, dia asyik banget, ya kan? Banyak di antara teman-teman hanya masalah mau buang sampah keluar. Ada tetangga di luar nggak jadi, iya kan? Ayo ngaku, nggak jadilah ada tetangga. Terus kita pulang misalkan dari mana tuh, dari pasar, lihat kerumunan,
khawatir di situ kayaknya ada yang kenal. Mending pilih jalur lain, walaupun jauh, walaupun muter, iya nggak? Ayo, tertekan itu pada saat Lebaran, ketika apa tuh ngumpul-ngumpul, ya kan? Ngumpul-ngumpul bareng, bukannya seneng, malah jadi tekanan. Ayo, ini teman-teman, ini akan menurunkan fungsi otak ya. Memori kita akan berkurang, seperti itu. Terus kalau sedih, rendah diri beda dengan rendah hati ya. Pokoknya pesimis dengan diri lah. Ini ujung-ujungnya nanti bisa ke kanker darah putih teman-teman, leukemia. Ya betul, kalau ada yang telepon nggak mau angkat beberapa menit, kemudian dibalas chat, betul sekali. Terus, nah itu ya, sebagian dari gangguan mental ini akan berpengaruh kepada fisik. Maka teman-teman, ayo sekarang kita sembuhkan luka batin. Siapa yang merasa punya luka batin? Tapi gini ya, jangan sampai kita jadi orang yang, apa istilahnya ya, playing victim. Tahu nggak playing victim ya? Merasa dizolimi, merasa disakiti, terus kita nyalahin orang lain, nyalahin pasangan. Biasanya kalau kita curhat ke seseorang, itu selalu bahasanya, gara-gara dia. Gitu. Aku tersakiti, biasanya bahasanya dia dan aku, dia aku. Gara-gara dia nggak perhatian lagi, dia itu selalu begini begitu, dia nggak setia lagi, aku jadi begini gitu ya. Wah dramatis banget ini ya teman-teman. Maka jangan buru-buru, walaupun misalkan orang lain itu yang salah, tapi jangan kemudian playing victim. Oke, merasa kita terzolimi. Karena bisa jadi akar masalahnya itu adalah dari kita. Akar masalahnya itu bisa jadi dari diri kita. Maka nggak perlu mencari siapa yang salah. Fokuslah mencari solusi. Dan kita perbaiki mulai diri kita sendiri dulu. Ya, pokoknya sembuhkan dulu luka batinnya, sembuhkan dulu overthinkingnya, sembuhkan dulu rasa pesimis, ya. Rasa takut masa depan, hari tua, sering cemas, panik, nah itu disembuhkan. Gimana caranya? Sedikit penjelasan nggak apa-apa ya. Caranya itu adalah, insya Allah besok ada kaidah. Ini belum selesai loh. Kita belum selesai, kita mulai agak mundur ya. Jam 21 lebih 10. Ini penting banget teman-teman. Kita masuk ke materi utama nih. Jadi gini, teman-teman kan mungkin sering dikasih nasihat ya, sama temen atau sama ustadz, udah ikhlasin aja gitu, udah yang sabar ya. Sering ya teman-teman ya. Tapi bisa nggak kita mencerna nih? Bisa nggak kita mencerna sabar itu gimana sih, ikhlas itu gimana? Kan susah, ya kan? Nah, saya punya tips bagaimana agar teman-teman bisa dengan mudah sabar dan ikhlas. Sebetulnya kalimat ikhlas ini kata ikhlas ini nggak pas ya dipakai. Misalkan gini, wah uangku hilang 100.000, udahlah aku ikhlasin. Wah aku dimaki-maki sama suami di depan mertua dan orang tua, udahlah aku ikhlasin. Ini keliru, penggunanya nggak pas sebetulnya. Karena ikhlas itu hanya untuk masalah ibadah teman-teman. Saya membaca Al-Quran ikhlas karena Allah, nah itu tepat. Uang saya hilang, udahlah saya ridho, nah itu baru pas. Saya sabar, nah itu baru pas. Oke, bagaimana caranya? Karena sudah kebiasaan, ya udahlah saya pakai bahasa ikhlas saja lah ya, biar gampang dicerna. Gimana caranya sabar? Gimana caranya bisa ridho? Biar bisa ikhlas, sehingga hati kita plong, sehingga kita bahagia. Walaupun orang-orang mencaci maki kita, membuli kita, ya. Nah, intinya kita bisa selesai dengan diri kita pakai cara ini teman-teman. Ternyata dengan mengatur nafas, ya. Ini yang selalu saya sampaikan di setiap pertemuan, ya. Jadi mengatur nafas. Jadi gini, ada badan kita itu terdiri dari dua bagian, sesuatu yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat itu fisik, yang tidak terlihat itu jiwa atau nyawa. Yang terlihat itu otak, yang tidak terlihat itu pikiran. Ya.
Yang terlihat itu adalah badan kita, yang tidak terlihat itu adalah batin. Nah, ini sedang dijelaskan nih. Yang terlihat itu adalah otak kita, yang nggak kelihatan itu adalah pikiran. Oke? Nah, ada yang menghubungkan antara sesuatu yang kelihatan dengan yang nggak kelihatan. Itu apa penghubungnya? Penghubungnya itu nafas, teman-teman. Penghubungnya nafas. Ya. Nah, nafas ini ternyata ya, ini bisa kemudian mengaktifkan namanya syaraf parasimpatik. Syaraf parasimpatik, kalau kemudian kita lebih menghemat nafas, mengurangi nafas kita, jangan boros nafas ya. Boros nafas itu gimana? Sering menghela nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Wah, ini menghela nafas, ini malah nggak bagus. Ya. Yang bagus itu adalah menghemat nafas. Menghemat nafas pelan-pelan, nariknya setengah aja. Orang biasanya tarik nafas panjang-panjang kalau pas lagi stres, itu malah justru, iya betul sekali. Nah, sudah pernah nyimak ya, yang Pak Gobin itu. Iya, memang ilmunya dari beliau, gitu ya. Saya sudah belajar secara langsung dan saya share di sini. Hemat nafas ini akan kemudian terhubung, akan mengaktifkan syaraf parasimpatik, ya. Syaraf parasimpatik ini dia berperan untuk masalah-masalah rileks, ya, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Nah, saat itulah teman-teman, ketika sudah terbiasa mengatur nafas pelan, ya. Oh, sudah ikut Buteyko, Kak Happy Mom. Ya, saya juga sudah ikut kelasnya. Seperti itu. Mimpi umroh, ya mudah-mudahan berpikir positif aja, mudah-mudahan segera Allah panggil ke Baitullah, itu ya. Nah, intinya teman-teman, gunakan pernafasan diafragma, ya, jangan pernafasan dada. Ini sangat ngaruh ke emosional nanti. Teman-teman akan lebih stabil emosinya, nggak gampang marah. Dibully orang kebal kita. Ya, santai gitu. Karena apa? Kita sudah terbiasa mengatur nafas. Karena terhubung dengan syaraf parasimpatik. Pernafasannya pernafasan ini, diafragma. Oke, sekarang sambil praktekan ya. Sambil praktekan, sambil kita mulai terapi Al-Quran. Saya izin minum dulu. Yang belum nyiapin minuman, segera siapkan. Bismillah. Sudah siapkan cukup banyak, jangan hanya 1 gelas ya. 1 galon sekalian. Bismillah. Oke teman-teman, silakan gunakan pernafasan diafragma, pernafasan perut. Caranya gimana? Caranya pegang perut. Kalau yang pengembang perut berarti sudah menggunakan pernafasan diafragma nih. Kalau teman-teman bingung, posisi begini ya. Posisinya belum terlambat Kak, ini belum mulai loh. Posisinya seperti ini teman-teman, berkaca pinggang ya. Kedua tangan kanan kiri di pinggang. Lalu kemudian condongan ke depan. Teman-teman tarik nafas. Nah, maka otomatis itu sudah menggunakan pernafasan diafragma. Oke, hitung sampai beberapa tarikan nafas. Kalau sudah langsung aja kembali. Nah, silakan teman-teman atur nafas. Tarik nafasnya pelan-pelan aja. Setengah ya, setengah. Jadi ngirit, intinya adalah ngirit nafas. Nah, sebelum ke pernafasan, kita ikrar dulu ya. Kita ikrar dulu. Kita mulai meruqyah diri kita. Nah, baru nanti saya sambung dengan tambahan ayat-ayat yang akan saya bacakan. Nah, selama saya membacakan ayat-ayat itu, silakan teman-teman mulai atur nafas, ambil nafasnya setengah aja. Sekarang kita bareng-bareng dulu ya. Letakkan handphonenya, keraskan suara handphonenya, terus kemudian airnya ditaruh di dekat handphone. Keraskan suaranya dan buka tutupnya. Kalau pakai air mineral, dibuka tutupnya. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, aku memohon pertolonganmu. Aku memohon bantuanmu ya Allah. Jika ada gangguan negatif di dalam badanku, baik medis ataupun non medis, sembuhkan ya Allah,
dengan perantara ayat-ayat-Mu. Jika ada luka batin di dalam diriku, ya Allah, berilah kekuatan kepadaku, berilah kesabaran, sembuhkan dengan ayat-Mu, ya Allah. Jika ada penyakit hati, ya Allah, singkirkan, hancurkan, ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, jika keluarga besar kami atau leluhur kami pernah berbuat kesyirikan selama hidupnya, aku berlepas diri, ya Allah, dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan gangguan ghaib masuk ke dalam tubuhku atau mengikutiku, ya Allah, keluarkan, ya Allah, dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badanku. Jika gangguan itu tidak mau keluar, jadikan minuman ini, ya Allah, yang akan kubacakan ayat-ayat-Mu sebagai racun penghancur segala gangguan ghaib di badanku. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan, tempelkan langsung ke dada dan perut seperti ini. Kita usap, kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan sambil diusap, teman-teman, sambil diusap terus. Yang hafal 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah ikut baca ya. Yang nggak hafal cukup dengarkan saja, tapi tetap diusap. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Tiupkan ke perut. Yang sudah mau muntah dikeluarkan aja, jangan ditahan. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan, tarik ke atas. 1,
Sampai di sini kita baca surah Al-Insyirah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan. Kita baca surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tiupkan. Kemudian tarik ke atas teman-teman. Tarik ke atas. Sebentar, ini ada gangguan. Aduh. Tarik ke atas, terus kemudian kita ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Bismillah, Allahu Akbar. Jika sudah, silakan airnya diminum. Sekali teguk dulu. Belum saya tambahkan ya. Belum saya tambahkan bacaan, silakan diminum. Bismillah. Yang tubuhnya terasa sakit atau mungkin bereaksi, silakan bisa diusap di daerah tubuh yang sakit. Oke teman-teman, sekarang mulai atur pernafasan. Duduknya santai, rileks, tapi jangan bersandar. Kalau sedang sakit silakan rebahan, santai, rileks. Terus kemudian silakan teman-teman atur nafas, ya, tarik nafas setengah. Intinya hemat nafas. Jangan terlalu mentok tarik nafasnya. Kak Lina nanti mungkin setelah ruqyah ya. Kalau nanti masih ada waktu. Ini tinggal 10 menit lagi nih. Oke teman-teman, silakan tarik nafas pelan-pelan, ambil nafas setengah, hemat nafas. Terus kemudian letakkan tangannya di daerah yang sakit atau nyeri atau bereaksi. Atau kalau nggak ada rasa, silakan teman-teman mulai tepuk-tepuk di seluruh tubuh. Dari mulai sini, ubun-ubun. Terus kemudian telinganya dipijit pelan-pelan. Terus kemudian belakang telinga. Oke, terus kemudian tengkuk di sini. Kemudian pundak belakang, kanan kiri, bawah ketiak, dan seterusnya. Pokoknya seluruh badan ditepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Sambil atur nafas setengah. Sambil perhatikan telapak tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya Allah, jika ada gangguan di dalam badan saudara kami, ya Allah, hancurkan dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan ayat-ayat yang kubaca ini, ya Allah, sebagai ayat yang sangat panas, membakar dan menghancurkan segala macam gangguan ghaib, penyakit ain, sihir tafrik, gangguan jin dasim, gangguan jin khodam, jin nasab, jin korin, dan berbagai macam gangguan ghaib lainnya, ya Allah, yang tidak kami ketahui. Hanya Engkau yang mengetahui, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menghancurkannya, ya Allah, melalui ayat-ayat-Mu. Wahai jin terlaknat, ukhruj ya adu Allah. Wahai jin terlaknat, kalian yang ada di dalam badan saudara kami, ukhruj ya adu Allah, fakhruj minha fa innaka rajim, al'anuka bil la'natillah, al'anuka bil la'natillah, al'anuka bil la'natillah, fakhruj minha fa innaka rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib zuhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khadfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfi'ak. Tepuk-tepuk teman-teman dadanya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, jika ada gangguan di dalam badanku, keluarkan ya Allah melalui mulutku atau melalui tempat yang Engkau kehendaki. Tarik ke atas. Batuk-batukan. Dorong. Cabut-cabut seperti ini ya, gerakan mencabut begini. Kalau misalkan ada reaksi di bagian badan tertentu. Bismillah, Allahu Akbar, buang. Bismillah, Allahu Akbar, buang. Bismillah, Allahu Akbar, buang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabbana adhhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oke teman-teman, silakan bisa diminum airnya dan dioleskan di bagian-bagian yang sakit. Bismillah. Oke, siapa yang merasakan reaksi di sini? Silakan boleh sharing-sharing. Kita masih ada waktu sekitar, wah, udah 21.31. Kita kasih waktu 10 menit lagi deh. Khusus buat teman-teman. Mumpung malam minggu. Malam minggu ngapain aja teman-teman? Sendawa, ngantuk. Iya, ngantuk lah. Udah malam. Biasanya kalau yang ngantuk selesai ruqyah, fresh lagi. Iya kan? Matanya langsung, wah, langsung fresh. Ya nggak? Selesai ruqyah, nggak jadi ngantuk. Wah, gimana ini? Gimana? Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke grup, ada yang belum masuk grup? Ya, silakan kalau mau tanya. Jangan susah-susah pertanyaannya ya. Kalau pertanyaan teman-teman susah, itu saya buat PR. Kalau saya nggak bisa jawab, saya jadikan PR. Nanti saya jawab melalui VT. Begitu. Grup terapi. Yang muntah-muntah coba tes pack. Siapa tahu hamil. Jadi teman-teman, kita menyediakan 2 grup, ya, 1 gratis, 1 membutuhkan infak. Kalau teman-teman belum ada biaya, ya, silakan teman-teman masuk ke dalam grup gratisnya. Tapi kalau teman-teman sudah Allah limpahkan rezeki, nanti silakan bisa ambil yang grup intensif. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang grup gratis itu dihandle oleh admin. Jadi dipegang oleh admin. Caranya gimana? Caranya itu teman-teman langsung masuk ke sini ya. Ini ditekan. Terus pojok kiri atas ditekan, intinya menuju bio profile. Nah, tuh ada tulisan grup komunitas. Saya balik dulu ya videonya biar nggak seperti ini. Oke, teman-teman, saya ulangi. Ini masuk ke dalam grup gratisnya untuk menyelesaikan semua masalah hidup ya.
Kalau anxiety ini perbanyak baca ini ya, Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak, ya. Terus kemudian rutinkan aja, fokus Al-Baqarah sama Ali Imran. Nah itu aja, fokus dua dulu. Itu insya Allah nanti akan ada ketenangan, ya. Nah jadi gini teman-teman, masuk ke dalam grup gratis. Ini saya delete dulu aja, menghalangi pandangan. Gimana caranya ini? Oke, nah hilang. Teman-teman silakan klik sini pojok kiri atas, terus kemudian di sini ya kita tekan menuju bio profile. Nah di situ ada grup komunitas terapilangit.com, tekan aja. Nah teman-teman langsung scroll ke bawah. Ini paling bawah tuh grup terapi langit gratis, ditekan aja maka teman-teman langsung masuk ke dalam grupnya. Itu ya. Nah tapi kalau teman-teman itu grupnya umum, semuanya. Kak Lina, semuanya dari awal sampai akhir, ya, 286 ayat silakan dibaca. Nggak harus sekali duduk, tapi mungkin nyicil ya, sehari misalkan beberapa ayat, 10 ayat, atau mungkin satu lembar, atau mungkin satu muka. Nah ini grupnya umum teman-teman, membahas semua masalah secara umum. Nah kalau teman-teman ingin yang intensif ya, ingin intensif itu infaknya hanya sekitar 37.000, tapi ini belum termasuk ongkir ya teman-teman ya, belum termasuk ongkir. Insya Allah ongkirnya terjangkau sekali. Kalau ongkirnya kemahalan, nanti teman-teman informasikan aja ya, nanti kita bantu biar ongkirnya terjangkau seperti itu. Nah ini ada beberapa kelas. Kalau yang teman-teman punya masalah keluarga ya, punya masalah keluarga, sebentar. Kalau teman-teman punya masalah keluarga, itu di etalase nomor 1. Ya, etalase nomor 1 ini masalah keluarga. Jadi itu hanya 37.000 belum ongkir teman-teman ya. Nanti kalau ongkirnya kemahalan, bilang aja. Kalau ongkirnya di atas 50.000, ya, nanti bilang saja. Nanti kita akan bantu. Nah, ini teman-teman kita kirim, ini bukan buku ya. Nanti kirimannya buku semacam ini, tapi ini hanya untuk, ini tipis banget. Jadi teman-teman yang malas baca buku, tenang aja. Nggak disuruh baca buku kok. Nggak disuruh baca buku. Tapi ini hanya sekedar untuk mengakses kelasnya. Jadi ada panduan, apa saja yang akan teman-teman dapatkan. Nah, di dalamnya itu ada QR Code untuk mengakses kelas. Gitu ya. Terus kemudian, yang ingin belajar bisnis secara umum, oh sini belum masuk, Ding. Itu nanti japri aja. Terus kalau yang punya masalah utang, itu kita sediakan buku lunas utang, teman-teman ya. Bukunya mana ya? Aduh, lupa, belum saya siapkan, teman-teman. Bukunya itu di etalase nomor 3. Oh, ini ada. Di etalase nomor 3. Jadi bukan hanya sekedar dapat buku ya, tetapi nanti dibimbing biar teman-teman dapat ide bisnis. Ya. Oh ya, beda-beda Kak Woaini, beda-beda masing-masing akun. Nah teman-teman, kalau yang ingin lunas utang, ini nanti dapat buku plus masuk ke dalam grup. Ya, ini hanya 79, etalase nomor 3. Jadi teman-teman nanti gini, gimana cara ngelunasi utang? Apakah cukup dengan baca buku? Enggak. Jadi di bagian belakang, itu nanti ada pertama amalan pelunas utang, terus kemudian ada ini nih. Ini kan 9 langkah ya, ada 9 langkah. Nah, ada ini nih teman-teman, hasilkan cuan. Nih, hasilkan cuan. Itu ya. Jadi 9 langkah itu metodenya Bismillah, BISMILLAH. B-nya adalah bertobat, I-nya adalah intinya luruskan mindset, S-nya singkirkan logika. Nah, bagian H, hasilkan cuan. Hasilkan cuan itu nanti teman-teman kita bimbing. Teman-teman punya potensi apa, nanti kemudian kita berikan inspirasi ide bisnis. Ya. Yang besar itu Kak Lina sekitar berapa ya? Sebentar. Yang sudah dibacakan ayat ya? Saya nggak hafal harganya sih. Sebentar. Waduh, tidak ada.
Japri aja Kak Lina. Kayaknya di sini kehabisan stoknya. Seperti itu. Sekitar nggak sampai 200 gitu ya. Kalau yang mau gratis ke profile ya, ke profile. Sini, kemudian ke sini, kemudian di sini nih. Nah, itu. Terus kemudian yang paling bawah. Seperti itu, teman-teman. Tapi nanti Oke, siap Kak Lina. Sudah masuk grupnya ya? Anak saya hamil tua 37 minggu, pikiran orang tentang dan sesi karena Kak Sakina, putrinya silakan supaya ini mengikuti live ya. Jadwalnya Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Besok supaya ikut coba ya. Kak Sakina, putrinya sedang hamil, silakan supaya ikut terapi. Mungkin kalau nggak besok jam 7, coba aja teman-teman cek ya. Kalau nggak 7 nggak live berarti malamnya. Malamnya itu sekitar jam 20. Gitu. Kak Saniah ini sudah lama gabung atau baru gabung? Rasa trauma itu setiap kali live kita berikan panduannya loh. Gimana caranya agar bisa menyembuhkan rasa trauma itu. Dengan terapi Al-Quran dan mengatur nafas. Itu ya. Dan terapi, biasanya kita berikan terapi ini. Kalimat afirmasi. Nah, besok nyimak Kak Saniah. Besok simak dari mulai jam 20 WIB. Cek dulu akun ini ya, sekitar jam 7 WIB. Kalau jam 7 WIB nggak ada live, berarti malamnya jam 20 WIB. Gitu. Oke teman-teman, ini segera yang penting masuk ke keranjang dulu ya. Kalau yang mau mengakses grup terapi anak, nanti kita berikan aksesnya. Ya, kalau mau yang terapi anak itu nanti tetap kunjungi ini ya di sini. Kalau nggak bingung, teman-teman bisa kunjungi ini. Ini khusus yang terapi anak dan khusus kelas TikTok affiliate. Ini nggak 47 teman-teman. Ini hanya 37 dan untuk terapi anak ini juga 37. Ini masuk ke dalam. Ya langsung teman-teman dapat masuk akses kelasnya. Begitu. Sementara mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi besok ya. Kalau nggak jam 7 WIB, sekitar jam 20 WIB. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia menyimak forum ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah, mohon maaf. Datangnya dari saya pribadi. Jika ada sesuatu yang benar, datangnya dari Allah. Yang masih bingung, silakan boleh DM ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.